positif dari diri saya gitu. Nah, ini saya coba breakdown. 4 komponen penyembuhan trauma, kalau saya kumpulin tuh ada sekitar 4 poin. Jadi poin yang pertama, itu lebih ke penenangan sistem saraf yang tegang. Jadi tahu sendiri kan ya, kalau kita ada trauma, wow, udah kebayang lah, tegang sekali kalau mau dari pagi atau siang berkegiatan, itu biasanya kadang ada perasaan kayak cemas, kemudian nggak nyaman sama diri sendiri. Mungkin karena dari pengalaman-pengalaman buruk yang ada di masa lalu itu ikut incas, jadi berperan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini poin pertama yang memang harus kita benerin juga gitu. Kalau yang kedua, yang komponen penyembuhan trauma di keseimbangan pikiran dan tubuh. Kalau yang ketiga, aktivasi otak. Yang keempat, di penemuan jati diri. Kalau di bela diri ini memang udah meliputi keempatnya ya, tapi nanti kita bahas lebih ke yang poin 2 dan ke poin yang keempat. Di poin kedua ini tadi sudah sempat aku kasih di video presentasi tentang keseimbangan pikiran dan tubuh. Itu ada meliputi aspek cara mengontrol pergerakan tubuh. Jadi ketika saya latihan bela diri, itu nggak cuman sekedar menghafalkan teknik aja gitu loh. Tetapi kita juga belajar namanya nih ada speed, kecepatan, ada power, akurasi sama agility. Ini semuanya berperan banget waktu saya belajar teknik. Bahkan mulai dari teknik awal itu ya, di BSDK tuh kita belajarnya tekniknya nggak rumit-rumit juga kalau untuk yang basic. Misalnya kayak teknik paling gampang tuh kayak bercermin gitu. Nah, kayak teknik bercermin, kayak begini, meskipun simple, ini ternyata bisa untuk menghalau kayak orang yang mau menyerang kita halau pakai teknik bercermin seperti ini. Sebenarnya simple, tapi kalau kita tahu cara memakainya dengan benar, itu bisa bermanfaat banget buat kita menghalau serangan dari lawan. Nah, ini kita belajar cara kontrol pergerakan tubuh di sini. Kemudian ada cara mengontrol fungsi alami tubuh itu maksudnya gini, waktu kita latihan, itu kan pasti berkeringat, detak jantung kan tinggi gitu. Kita ngontrol itu semua waktu diserang sama teman-teman latihan gitu, itu kan kayak gini ya Teh ya, udah capek, aduh gimana ini nyerangnya. Kita semua belajar bagaimana mengontrol itu semua pelan-pelan. Awalnya mungkin bingung, kemudian lama-lama kita bisa menguasai semuanya pelan-pelan. Jadi di sini ada kayak step by step kita belajar, mulai dari menghalau ketakutan dulu, diserang sama orang itu bagaimana, kita mengontrol pergerakan tubuh, kemudian mengontrol kecepatan kita. Soalnya kalau nggak ngontrol kecepatan, saya dulu pernah itu kayak kebablasan Teh. Jadi waktu nyuruh dipukul gini, itu kebablasan itu sampai kena lawanku sendiri Teh. Maafkan saya ya Bu Ida. Bu Ida pernah. Terus apa lagi? Ada Bu Idanya ya di sini ya? Ada Bu Ida ya? Bu Ida maaf ya dulu. Jadi memang benar-benar proses semuanya di bela diri itu. Mulai dari belajar sabar juga ya. Nah, kemudian kalau tadi masalah kontrol. Kemudian yang poin keempat yang paling cocok itu tentang penemuan jati diri. Jadi kan tadi kita udah mulai nih belajar teknik-teknik. Kemudian ada yang berubah Teh dari sini di saya. Nah ini, pada waktu eksekusi teknik, itu kan kita bergerak nih. Bergerak, ayo, pukul sebelah sini, latihan ini, bercermin, latihan, dorong. Kemudian kita repetisi terus. Akhirnya tuh semuanya berjalan sesuai sama teknik yang kita inginkan. Jadi kena targetnya. Kalau dulu saya paling susah memang waktu kayak belajar posisi yang ditampar itu Teh. Jadi emang kecempak gitu deh Teh. Waktu awal-awal belajar. Nah akhirnya belajar yang tadi repetisi bisa. Jadi ada kayak serangan, lebih tenang. Akhirnya baru syat gitu Teh. Dulu mah nggak bisa. Nah dari sini kan akhirnya makin beda nih.
udah diserang sama teman-teman gini, dikomparin gini, wah langsung bisa gini, wah kayak gini. Makin pede teh. Jadi booster banget percaya diri ini. Akhirnya jadi lebih tenang, lebih percaya diri. Akhirnya saya jadi pengaruh juga ke hal-hal yang lain di luar hal bela diri. Saya jadi lebih pembawaan lebih tenang. Terus setiap habis pulang bela diri itu seger gitu loh rasanya. Badan jadi seger, kemudian pikiran jadi enak, tenang. Akhirnya untuk planning ke masalah bisnis saya juga lebih mudah akhirnya. Jadi banyak banget manfaatnya di situ. Nah, intinya tuh ini teh, tenang dan fokus. Jadi dua hal ini tuh berperan banget gitu. Karena kadang kalau kita ada trauma, ini dua hal ini agak susah teh. Gimana bisa tenang gitu kan? Kalau kadang ada kayak perasaan dikejar-kejar masa lalu gitu. Terus susah fokus. Dua hal ini saya pelajarin dari bela diri dan alhamdulillah nampol banget gitu manfaatnya ya. Saya benar-benar merasakan yang manfaat ini. Nah, dua hal tadi, tenang sama fokus, itu saya dapetin dari latihan-latihan di WSDK. Nah, latihan-latihannya tuh nggak langsung datang, langsung, oke, kamu ini latihan fisik push up atau apa. Itu enggak gitu. Jadi semuanya benar-benar bertahap dan kalau menurut saya itu woman friendly banget dan gampang diaplikasi. Terus ada langkah-langkah latihannya juga. Misalnya kayak di slide ini, itu pertama itu kita latihan mandiri. Jadi latihan satu orang gitu, mendorong, kemudian ambil cermin, menggaruk, macam-macam. Setelah bisa lancar gini, baru latihan sama alat bantu yang kayak samsak, punching bag. Itu karena manfaatnya bisa beda. Kita kayak mukul target, antara mukul target sama ngelawan di udara gitu, rasanya udah beda banget feelingnya. Kalau sama alat bantu, kita jadi tahu, oh, kalau misalnya mukul segini nih, kurang nih, oh, oke, berarti harus dari gini nih. Pang, gitu. Jadi akan beda banget hasil, power yang kita hasilin di situ. Sudah selesai masalah latihan sama alat bantu ini, kita tahu power kita seberapa, yang mesti harus dieksplor, kita baru mulai latihan yang ketiga, itu latihan dengan lawan. Nah, ini beda lagi, antara latihan sama alat bantu, dan latihan dengan lawan tuh sangat berbeda. Kalau latihan dengan lawan, kita mulai muncul kayak rasa, gimana ya kalau lawanku nanti sakit gitu, nanti aku kepukul ya, sama kayak yang aku alamin dulu sama teman-teman juga. Awal-awalnya takut banget kita, kayak takut menyakiti, terutama takut menyakiti lawan. Akhirnya ya mau gimana lagi ya, sensei yang jadi kayak samsak hidup kami. Jadi terima kasih kepada para sensei di Surabaya. Ada Sensei Roy, waktu awal-awal tuh kita sama Telina, kemudian sama Sensei Roy, ada Kak Wike, itu benar-benar sparring partner kita waktu awal-awal dulu ya. Latihan sama lawan, sama para sensei udah, sama coach udah, sama teman-teman juga. Nah, baru kita ke step yang 4, yang latihan refleks. Ini lebih menantang lagi gitu. Karena di latihan refleks ini kita kayak menghadapi skenario kejahatan yang sebenarnya. Dalam arti kita diem, kemudian tiba-tiba diserang gitu sama teman-teman. Dari kanan, ditarik ininya, tangannya bagaimana, terus kita melakukan pelepasan ininya, pelepasan ini pelepasan untuk waktu kita ditarik sama lawan gitu. Nah, latihan refleks ini juga kita sering sekali kalau lakuin di dojo tempat kita Surabaya ya. Karena semakin sering kita latihan refleks itu nanti bagus sih. Karena kalau kita nggak latihan refleks ya, itu gini, kita udah dipegang orang gitu masih kayak bengong gitu loh, nge-freeze gitu. Nah, untuk menanggulangin kayak gini, memang penting banget untuk di latihan refleks tadi ya. Terus, nah ini ada pesan dari sensei saya juga. Intinya sebenarnya bela diri menciptakan kepercayaan diri dan self-esteem. Sehingga menyembuhkan trauma kekerasan.
Jadi kalau kekuatan fisik itu kita pandang sebagai bonus lah ya. Intinya tuh kepada kepribadian kita yang lebih tenang dan merdeka dari rasa ketakutan, keraguan, dan pelecehan. Nah, ini juga penting banget nih. Permission to do what you think is right. Jadi kadang kan kita berpikir gini, ada orang jahat sama kita. Kita tuh kadang berpikirnya gini, aduh aku diginiin nih sama orang, gimana ya kalau aku melawan nanti bakal orang lain kayak gimana ya. Nah, terlalu banyak banget pertimbangan yang justru semakin menguatkan posisi si penyerang gitu loh. Padahal kalau kita mau, kita tuh bisa membela diri kita dari hal yang paling sepele dulu. Misalnya dari tatapan mata kita. Jadi kalau tatapan mata kita udah tegas gitu sama orang yang nyerang kita, dia mungkin bisa berpikir 2-3 kali untuk melakukan serangan selanjutnya. Terutama kalau buat teman-teman yang ini ya, sering naik kendaraan umum, naik angkot. Nah, biasanya penjahat itu nge-screening dulu calon-calon korbannya. Nah, salah satu caranya supaya kita nggak jadi target mereka, kita itu dari bahasa tubuh harus kasih kesan bahwa lu nggak bisa macam-macam deh sama saya gitu. Jadi mata nggak boleh pandangan kosong, badan kita juga harus tegak. Karena itu akan kasih impresi yang benar-benar beda sama orang. Kak Dini, ketika kalau misalnya mereka mau, ya Teh? maaf ini waktunya kira-kira 1 menit lagi bisa Kak Dini? Nanti untuk lebih detailnya barangkali bisa di webinar yang Desember itu biar peserta ini tambah penasaran gitu Kak Dini. Penasaran ya? Iya dong, biar tambah penasaran. Penasaran ya Teh ya? Iya Kak Dini, 1 menit lagi ya. Nah, ini aku kasih kata-kata bagus nih. Wanita yang bisa bela diri itu memang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, kenapa beda? Karena kita istilahnya udah punya backing up plan gitu loh. Kalau misalnya nih orang mau ngapa-ngapain, oke, saya bakal begini. Jadi preventif menurut saya itu jauh lebih baik ya daripada menunggu kita menjadi korban terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Sip Teh. Udah ya Teh? Kedengaran nggak? Kedengaran. Sip, terima kasih Kak Dini atas Teh Ayu hadir. Terima kasih untuk presentasinya. Lanjut Teh Ayu. Ya, terima kasih Mbak Dini untuk presentasinya. Nanti kita lebih perdalam lagi dengan tanya jawab ya Mbak Dini ya. Ini materi yang luar biasa, teman-teman juga saya yakin ini menjadi banyak yang ingin ditanyakan lagi gitu. Sekali lagi kami tidak mendoktrinasi gitu bahwa WSDK ini satu-satunya media untuk merilis, melepaskan stres, memanage emosi atau sebagainya. Ini kami bicara berdasarkan pengalaman. Gitu. Jadi yang ingin kami share ini berupa pengalaman ya Mbak Dini ya. Betul. Gitu. Jadi bagaimana WSDK memberi efek yang sangat positif kepada munculnya percaya diri. Baik. Diri dan self-esteem dalam diri kita masing-masing. Baik, untuk nanti kita tentukan untuk pertanyaan jawab di sesi sesudah narasumber yang kedua. Sudah siap Teh Yuli? Narasumber yang kedua ini akan membahas dari sisi psikologi. Beliau adalah Yuli Maria Saudah, sarjana psikologi. Beliau lahir di Bandung 30 Juli 68 tahun 68. Tinggalnya jauh ini sebetulnya di desa Cipara, di desa Sumbersari, Ciparai, Kabupaten Bandung. Beliau dulu pernah kuliah di Unisba, jurusan psikolog. Sekarang sudah menikah dengan mempunyai 2 orang anak.
aktivitasnya sekarang itu adalah guru RA TK di Al Hidayah, lalu menjadi TPP KK Sumbersari. Dia juga Teh Yuli juga mempunyai hobi membaca dan gardening. Oh, ini cocok untuk ketenangan ya Teh Yuli ya. Baik, dan Teh Yuli juga mempunyai moto, berbuat yang terbaik dengan hati yang ikhlas adalah kekuatan di dalam diri. Masya Allah. Oke. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Teh Yuli untuk mempresentasikan materinya. Silakan Teh Yuli. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa langsung menchat saja kalau ada yang akan ditanyakan lewat chat. Kalau tidak, memakai respon reaction, angkat tangannya, silakan. Tapi saya sudah narasumber yang kedua selesai berbicara. Terima kasih. Silakan Teh Uli. Ya, terima kasih Teh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teh suaranya? Bisa didengarkan? Jelas, kalau saya jelas. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya dapat hadir dan berkumpul dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan di USDK. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa berbagi ilmu dan juga sharing ilmu serta curhat mungkin ya, supaya bisa meredakan dan menjadikan trauma healing melalui belajar bela diri. Di sini adalah, bisakah trauma healing melalui belajar bela diri membangun rasa percaya diri menjadi lebih baik dan bahagia? Tentu saja adalah target yang ingin diwujudkan adalah menjadi lebih baik dan bahagia. Itu mungkin adalah goal kita untuk mengikuti webinar hari ini. Baiklah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bacakan. Pengalaman pahit dalam kehidupan bisa berdampak menjadi trauma psikis. Bangkit dari trauma memang tak mudah dan membutuhkan proses. Tentu saja apa yang akan terjadi itu adalah butuh proses, perjuangan, kesabaran, dan memerlukan waktu. Trauma menghalangi produktivitas hidup. Bagaimana langkah positif merubah trauma menjadi harapan dan kekuatan? Tadi Kak Dini sudah menjelaskan bahwa harapan dan kekuatan itu telah menjadikan dirinya terwujud setelah mengikuti dari PSDK. Ada anggapan bahwa wanita adalah individu yang lemah. Ungkapan ini adalah suatu kesalahpahaman. Wanita pada dasarnya adalah pribadi yang kuat dan ulet. Tetapi ketika dihadapkan pada trauma dan stres, hal ini membuat wanita terlihat lemah dan mudah menyerah. Stigma yang berkembang di masyarakat terlihat bahwa wanita lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi dan perasaannya, terutama ketika dihadapkan pada suatu masalah. Trauma pada wanita lebih membekas, bahkan sulit melupakannya dibandingkan trauma pada pria. Pengalaman traumatis melibatkan sebagian besar atau hampir semua indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera perasa, juga rasa sakit fisik. Setiap sensasi ini direkam di bagian otak dan dapat meninggalkan bekas luka psikologis. Akibat dari peristiwa traumatis akan mengalami berbagai gangguan seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, kesulitan bersosialisasi, gangguan tidur, atau mimpi buruk. Hal tersebut merupakan indikator umum pasca trauma. Respon seseorang terhadap suatu peristiwa umumnya didasarkan pada apa yang pernah dilalui. Misalnya, seseorang pernah mengalami kekerasan fisik atau psikis,
seperti pada korban kejahatan kriminal atau korban KDRT. Meski peristiwa tersebut membuat terluka dan membekas, tapi usaha untuk berdamai dengan trauma masa lalu itu perlu. Karena jika terus-menerus dalam kondisi seperti itu, bisa mempengaruhi bahkan menurunkan kualitas kemampuan untuk maju, berkembang, dan berbuat lebih baik lagi. Ada beberapa langkah mengatasi trauma. Yang pertama adalah ubahlah pikiran negatif dari masa lalu dengan pengalaman positif masa kini. Yang kedua, rencanakan dan bekerjalah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Yang ketiga, luangkan waktu untuk menikmati diri sendiri di masa sekarang. Temukan keindahan dan kebahagiaan. Poin yang keempat yaitu bersosialisasi. Pendekatan dan komunikasi dengan keluarga, sahabat, dan teman, atau bergabung dengan orang-orang yang memiliki hobi serta minat yang sama. Olahraga adalah cara terbaik menghilangkan stres. Ketika kita mengalami stres, tubuh secara otomatis mengeluarkan hormon kortisol dan epinefrin. Bila hormon terus-menerus diproduksi karena stres kronis, maka fungsi fisiologis tubuh akan terganggu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahraga yang teratur dan dapat menurunkan hormon kortisol dan epinefrin. Hasil tes psikologi yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat stres berkurang, bahkan hilang, sehingga memunculkan hormon serotonin dan endorfin, yaitu hormon bahagia. Dengan adanya hormon tersebut, tubuh menjadi rileks, tenang, dan tentu saja bahagia. Apakah suasana hati dapat diperbaiki dengan cara olahraga? Ya, olahraga selain bermanfaat untuk menyehatkan tubuh, juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati. Olahraga dalam hal ini ilmu bela diri WSDK memiliki beberapa sisi positif, yaitu meningkatkan kesehatan, keberanian, serta daya tahan dan kemampuan tubuh untuk menghadapi tekanan. Tapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka respon yang dimunculkan akan positif. Sehingga kita yakin dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik. Ada beberapa langkah mengatasi luka batin atau trauma. Yang pertama, berdamai dengan masa lalu dan memaafkan diri sendiri. Dalam hal ini memaafkan diri sendiri begitu berat ya. Kadang-kadang kita mampu memaafkan orang lain, tapi begitu berat ketika memaafkan diri sendiri. Maka saya garis bawahi di sini adalah cobalah terlebih dahulu memaafkan diri sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Poin yang kedua, melakukan aktivitas yang membuat kita tenang dan bahagia. Mungkin kita bisa memiliki hobi membaca seperti tadi saya, hobi berkebun, hobi bersepeda, menulis, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental dan membangun rasa percaya diri. Tadi sudah dijelaskan baik oleh Seiko, oleh Kak Dini, tentang bagaimana WSDK bisa meningkatkan kesehatan mental dan membangun rasa percaya diri ini. Yang keempat adalah fokus ke masa depan dengan berpikir positif. Kita yakin bahwa dengan berpikir positif kita akan memiliki kekuatan, dan kekuatan itu akan merubah permasalahan menjadi lebih ringan sehingga masalah itu akan bisa kita lewati. Di sini ada beberapa manfaat bela diri WSDK, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental, meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian, meningkatkan disiplin dan merubah suasana hati, melatih konsentrasi dan fokus, meningkatkan refleks dan respon yang positif, dan yang tentu saja terakhir adalah membantu meredakan stres dan mengendalikan emosi. Saya kutip ada ungkapan yang begitu bagus, lembut bukan berarti lemah, dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Kutipan ini dari yang kami cintai Bapak Kaco Sofian Hambali,
Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Baiklah, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Berbuat baik yang terbaik dengan hati yang ikhlas merupakan kekuatan dari dalam diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan masih kurang. Mudah-mudahan ya kekurangan itu menjadi pertanyaan sehingga penasaran untuk ditanyakan di forum ini. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing, dan tentu saja dengan forum ini kita bisa membuka diri kita bahwa siapapun bisa saling berbagi untuk kebaikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah. Terima kasih Teh Uli untuk materinya. Ini sangat ini ya menjawab semua yang akan dari awal. Saya yakin teman-teman juga banyak sekali yang bertanya, tapi sebagian juga sudah terjawab dari materi yang diberikan oleh Teh Uli dan Teh Badini tadi ya. Kan kita dalamin lagi nih dari sekian 50 peserta, subhanallah ya hari ini yang hadir. Mudah-mudahan ini materinya yang belum jelas bisa ditanyakan lagi, atau yang mau sharing tentang apa yang sudah dialami atau yang sedang dialami sekarang, silakan. Ini saya melihat ada yang raise hand itu siapa ya dia? Baik. Ini sambil menunggu siapa yang mau bertanya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Dea Febrianti. Saya bacakan ya, Mbak Dea, izin ya. Perkenalkan, saya Dea dari Bogor, ingin bertanya, bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu dan trauma bisa tidak dilupakan? Padahal saya sudah coba ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Tapi tetap saja susah buat lupa akan masa lalu tersebut. Saya juga sudah sempat ikut bela diri, mengikuti apa yang saya mau, ngebuat diri sendiri senang, tapi setelah itu saya ingat lagi dan lagi. Dan ketika ada sesuatu yang hampir sama kejadiannya seperti masa lalu, saya langsung meresponnya dengan nangis, lemas, dan pengen menyendiri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Dea. Baik, saya mencoba untuk dari Mbak Dini, mungkin dari pengalamannya Mbak Dini nih ya. Bisa di-sharing Mbak Dini, mohon maaf ya. Bagaimana ngerespon situasi, ngeriko lagi gitu, padahal kita sudah berusaha, itu gimana gitu. Jadi dari Mbak Dini bisa disambung ke Teh Uli ya, Teh Uli ya. Ya, siap. Terima kasih. Mangga Mbak Dini. Sip. Dengar ya Teh ya, suaraku ya Teh. Kalau tadi Mbak Dea ya, jadi istilahnya tuh kayak recall terus berarti kan? Kayak keinget terus, padahal udah berusaha nyenengin sendiri. Kalau dari pengalaman saya sih, saya memang pernah ikut beberapa kali ya, kayak kelas-kelas trauma healing. Itu memang metode itu macam-macam. Dari situ akhirnya ada yang bisa cepat saya aplikasikan, ada yang memang mungkin saya butuh waktu agak lama untuk mengaplikasikan metode dari mereka. Jadi kalau bisa saya kompilasi dari kelas-kelas self healing yang saya ikutin, itu biasanya kalau masih ada kayak recall trauma itu kita balik lagi ke tahap yang awal. Tahap awal itu adalah pertama kita menerima. Jadi kita menerima semua pengalaman yang pahit dari masa lalu. Jangan denial gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen sedih, nggak apa-apa, dirasain aja sedihnya. Karena kalau emosi itu semakin kita press ya, semakin kita saya oke aja gitu, nggak ada apa-apa nih saya oke. Itu semakin kita press, dia kayak semakin ngendep. Emosi negatif yang kita pendam itu lama-lama akan berubah menjadi sakit fisik. Biasanya asam lambung kita naik, kemudian jadi sering pusing, terus badan tuh kayak loyo terus. Jadi efeknya ke situ. Jadi pertama mungkin kalau dari pengalaman saya itu pertama kita terima dulu. Kita terima ikhlas dulu semua pengalaman yang trauma itu dari masa lalu itu adalah sebagai suatu fase pembelajaran dari hidup. Jadi trauma-trauma itu kita bikin kayak reframing lagi gitu loh. Sebenarnya pengalaman yang buruk
buruk itu bagus, kita mau bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi kita menganggapnya bukan sebagai bencana, tetapi sebagai suatu fase pembelajaran. Jadi fase kehidupan saat itu membuat kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih baik lagi, lebih mau berjuang. Ya, diterima dulu. Baru setelah kita bisa terima, mau sedih dirasain dulu sedihnya, mau marah lepasin dulu marahnya. Kenalin, identifikasi emosi. Setelah itu akan jadi lebih tenang kalau kita mau melakukan langkah selanjutnya. Oke. Jadi setelah kita mengenal emosi, kita happy sama sendiri, baru kita lakuin hal yang kita sukai gitu. Ya. Kayak feeding our mind gitu. Ya. Seperti yang pernah saya baca nih di salah satu postingan IG-nya Mbak Dini. Jadi kita tuh kalau mengalami situasi kondisi buruk dari segi emosi segala macam yang bikin kita down gitu, seperti kita sedang dijadikan panah ya Mbak Dini ya. Tarik dulu ke belakang, untuk dilesatkan sebagus-bagusnya menuju ke shoot gitu ya. Mbak Dini ya. Oh, betul. Betul gitu ya. Jadi kita mengambil itu prosesnya panjang pasti ya, tapi tergantung. Artinya gini, boleh saya nambahin? Boleh. Ya Mbak Dini ya. Jadi dari setiap kejadian yang kita alami untuk bertumbuh. Jadi gimana cara pandang kita terhadap apa yang terjadi sama diri kita. Itu saya yes it is gitu ya. Gitu, tapi ya memang nih udah nggak dapat sakit, udah dapat apa-apa gitu. Baiknya kita merubah cara pandang terhadap apa yang terjadi sama diri kita gitu ya Mbak Dini ya. Terima kasih Mbak Dini. Yap. Baik, sekarang kita dengarkan dulu dari Teh Yu. Baik, bagus sekali pertanyaan dari jawabannya seperti apa? Silakan Teh Uli. Logisnya dari baik, pertanyaannya dari Dea Bogor. Tadi pertanyaannya itu susah move on ya, butuh proses itu ya. Jadi ibarat cinta itu semakin dalam mencintai maka akan semakin susah melupakannya. Jadi butuh kita mengekspresikan emosi secara natural apa saja. Kalau kita sedih, wujudkan kesedihan itu apakah dengan menangis, kita sedih itu dengan pelampiasannya tadi seperti Teh Dini dengan memukul sasaran sekeras-kerasnya. Itu adalah mengekspresikan emosi karena emosi itu ibarat terpendam di dalam diri itu membuat pikiran pusing, mah kambuh, detak jantung menjadi lebih cepat. Itu hormon-hormon itu tidak stabil. Itu perlu dieksplor, perlu diungkapkan semuanya. Maka itu mungkin ada yang disalurkan dengan hobi, ada yang kalau wanita biasanya pelariannya dengan makanan. Karena emosi, makanan habis, kenyang, plong gitu ya. Ada juga yang dengan hobi menulis, ungkapkan semua unek-unek itu di dalam kertas tanpa kita merasa bahwa kekesalan itu terlampiaskan. Mungkin setelah dibaca, oh iya ya, itu sebuah evaluasi bagi diri kita sendiri. Lalu juga ada, jadikan bahwa masalah itu adalah tantangan. Mungkin setiap ritme kehidupan itu memiliki tantangan. Inilah mungkin fase di mana tantangan itu harus kita hadapi. Jangan kita mundur dari masalah. Hadapi semaksimal mungkin. Ketika kita mentok, yaitu tadi move on, mundur lagi ke belakang, evaluasi apa yang kurang. Tadi sudah dijelaskan ibarat memegang busur. Kita perlu melangkah jauh ke belakang. Makin jauh kita mengevaluasi diri kita ke belakang, maka melesatnya makin jauh juga. Lalu ada relaksasi. Mungkin kita perlu memberikan
latihan pernapasan, relaksasi dengan gerakan-gerakan ringan, ataupun dilampiaskan tadi istilahnya kita perlu sparring partner. Kalau sparring partner kita adalah wujud benda mati, mungkin kita bayangkan bahwa itu adalah pelampiasan emosi kita supaya tersalurkan. Dengan tersalurkannya, maka setidaknya beban itu setengahnya sudah tersalur. Kita belajar untuk berbagi. Dalam arti mungkin kita perlu mendatangi sahabat, teman, untuk kita curhat, mencurahkan isi hati kita. Setidaknya dengan kita menceritakan unek-unek kita, sedikit mengurangi beban. Walaupun mungkin solusinya tidak pada saat itu. Ataupun yang terakhir, coba datangi ahli yang lebih berpengalaman untuk menyelesaikannya. Bisa mungkin kepada psikolog atau yang paling ahli di bidang itu. Kadang-kadang kita butuh masukan dari beberapa teman kita yang memiliki keilmuan yang lebih dalam menangani masalah-masalah untuk mencarikan solusinya. Itu. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan Mbak Dea nih nggak puas ya dengan jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Dea-nya nggak puas nih ya. Jadi nanti Mbak Dea bisa ikut lagi nih, karena ini sebetulnya kan ini buat teman-teman yang ingin lebih jauh lagi untuk mengetahui bagaimana teknik-teknik di WSDK itu bisa membuat seseorang yang mengalami trauma dari berbagai macam levelnya. Itu nanti kita bisa ada webinar lanjutan nih, rencananya di Desember nanti, Teh Uli ini. Jadi semua akan dibahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bagaimana satu teknik itu bisa membuat beberapa bahkan luka batin kita terobati gitu ya. Jadi Mbak Dea mudah-mudahan nggak puas nih, kita nanti ketemu lagi mudah-mudahan Mbak Dea ya di webinar WSDK 12 Desember insya Allah ya, bulan depan. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi aja, mengingat waktu. Saya bacakan, izin kepada Mas Muhammad Hoki Aldiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoki Aldiansyah. Saya izin bertanya, tadi dijelaskan ada 4 komponen penyembuhan trauma. Ingin saya tanyakan pada poin keempat tentang penemuan jati diri. Oke. Jika misalkan ketika latihan bela diri, kemudian recall lagi nih pada ketakutan ketika melihat hal yang mengingatkan pada peristiwa masa lalu, untuk menambah kepercayaan, ini nggak kebaca jelas, bentar. Jadi saya baca sampai latihan bela diri ya, kemudian terikat lagi pada ketakutan ketika melihat peristiwa masa lalu, untuk menambah kepercayaan dan menemukan jati diri melalui bela diri itu bagaimana, Ibu? Kepada Mbak ini untuk poin yang keempat tadi, poin dititik beratkan kepada bagaimana bela diri bisa menambah atau menemukan jati diri itu. Silakan. Oke. Tadi di poin keempat memang ini ya, komponen penyembuhannya itu tentang penemuan jati diri. Tadi kan siapa tadi ya, Mas siapa tadi? Nah, kalau Mas Muhammad Hoki ini kan waktu latihan bela diri terus teringat sama ketakutannya ya. Nah, sama tuh Mas, tos kita. Saya dulu juga begitu. Jadi pernah waktu praktek teknik, waktu itu teknik ini ditampar gitu. Waktu teknik ditampar kan saya pernah juga kayak gitu. Itu kayak nge-freeze gitu. Jadi ya, akhirnya kena tabok juga saya. Sempat kayak gitu, setelah pulang latihan itu memang ngedrop dan memang recall. Jadi pengalaman yang masa lalu teringat lagi, seperti itu. Sampai saya kalau latihan itu bawa kaleng oksigen. Kita beli di apotek tuh. Kalau kambuh saya pakai itu. Cuman makainya nggak di dojonya. Pulang dari dojo pakai itu. Terus sempat nggak mau latihan lagi, WA sama Kak Eni waktu itu yang buat tempat curhat awal-awal. Kak Eni bilang, aduh aku nggak mau lagi nih latihan.
Sampai ke Kak Wike juga pernah ngomong, curhat juga gitu, ke Sensei Roy juga. Nah, menurut mereka, ketakutan itu harus dilawan gitu. Jadi kita nggak boleh menyerah. Pilihan kita cuma 2, berubah atau kalah. Saya memilih untuk berubah. Jadi saya fokus pada apa yang menurut saya kenali tadi emosi saya. Oke, jadi waktu ditampa tuh saya ingat perasaan kayak dulu kayak gimana. Itu saya berdamai lagi, berusaha berdamai lagi dengan perasaan, dengan kondisi seperti itu. Mengubah reframing juga keadaan. Itu nanti kita belajar ya di sesi selanjutnya tentang reframing. Itu bagus banget. Jadi kita bisa melihat suatu kondisi itu langsung nge-switch gitu, berubah. Oke, berubah. Ya, kayak on off akhirnya nanti tombolnya. Di situ nanti akhirnya belajar mengenali lagi perasaan, balik lagi kok ke fase-fase awal tadi. Kemudian yang paling berpengaruh juga adalah ada sesi namanya diskusi. Jadi tiap kita selesai latihan tuh kadang ngobrol sama sensei. Belajar juga tentang filosofi. Kalau di bela diri ada kan Bushido ya namanya ya. Bushido itu kita belajar, ada poin-poinnya tuh, menurut saya itu bagus banget. Salah satunya itu yang saya dapat dari Jujitsu, yang saya pelajarin, ketika kita jatuh 7 kali, kita harus bangun 8 kali. Udah deh. Harus terus semangat tuh Mas. Memang awal-awal belajar. Berarti Mas ikut yang sesi 2 ya. Desember nanti wajib ikut nih Mas ya. Ada diskon Mas nanti. Diskon. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dini ya. Jadi ini teknik-teknik yang akan kita share nanti di webinar selanjutnya. Ini akan lebih detail lagi dan lebih spesifik ya Mbak Dini ya. Jadi bagaimana tadi reframing lagi, mengatasi recall, bagaimana mengatasi freeze itu Masya Allah itu sangat berguna nih. Nggak cuman tadi sekali lagi saya katakan bahwa ini tidak hanya pemicu stres itu kan nggak banyak ya Mbak ya, Mbak Teuli ya. Karena di sini berbicaranya karena ada beberapa pengalaman dari kekerasan, jadi kita bicaranya dari situ. Tapi nanti teman-teman sini bisa sharing dari hal-hal yang dialami secara langsung, misalnya dari masalah apa membuat mental kita down. Gitu. Artinya mari kita di sini dengan adanya webinar ini dan webinar nanti Desember itu menjadi tumbuh lagi, bangkit lagi. Oleh 7 kali jadi. Baik. Ya, sekarang ini pertanyaan terakhir ini, mohon maaf teman-teman. Ini saya tujukan kepada Teh Uli. Jika terjadi dari Teh Dia Hanafi Bogor. Jika terjadi pada anak-anak seperti bullying dalam kata-kata, apakah metode bela diri ini dapat membantu anak-anak menghadapi situasi tersebut? Biasa kan anak-anak perempuan di sekolah ada grup-grup dan merasa tersisih, jadi ada bully terhadap anak-anak, dari dikucilkan mungkin ya, termasuk dalam bullying juga itu. Silakan Teh Uli untuk dibahas, dijawab. Dari Mbak Dia Hanafi Bogor ya. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Dia Hanafi ya dari Bogor mengenai anak-anak yang terkena bullying mungkin ya. Memang saat ini banyak sekali kasus bullying terhadap anak-anak, bahkan di usia yang mereka mungkin belum kenal apa sebenarnya bullying. Padahal kita yang kita sendiri sebagai orang tua merasa khawatir bahwa takutnya anak-anak kita yang menjadi korban ataupun anak-anak kita yang malah menjadi pelaku bullying tersebut. Nah, ada beberapa yang harus kita garis bawahi mengenai bullying ini. Biasanya bullying ini terjadi karena merasa antara satu anak dan anak lain ada perbedaan yang begitu jauh. Sehingga merasa anak yang lain jauh kemampuannya, baik secara mungkin kalau di sekolah tentang kecerdasannya, statusnya, ataupun memiliki kekurangan, dan itu kelemahan anak tersebut menjadi sasaran di dalam kelompoknya terjadinya bullying. Seperti tadi dijelaskan bahwa
ketika secara fisik seseorang itu melihat dari sorot matanya, gestur tubuhnya, melihat bahwa itu adalah begitu lemahnya, itu kadang-kadang menjadi sasaran empuk untuk dilakukan bullying. Tetapi ketika seorang anak itu memperlihatkan bahwa bagaimanapun secara fisik kecil ataupun lemah, tapi memiliki keberanian untuk bahwa saya tidak mau menjadi sasaran untuk direndahkan, karena setiap anak itu memiliki memiliki kepercayaan diri, memiliki jati diri dan penerimaan diri yang baik di lingkungan keluarga ataupun sekolah, dan anak itu harus dibekali bahwa dia tidak mau untuk direndahkan, baik oleh verbal, apalagi oleh fisik ya. Dengan adanya bullying tersebut, kadang-kadang anak-anak yang merasa lemah itu merasa, ya mungkin inilah saya, inilah penerimaan dari rekan-rekan ataupun teman-teman itu, dia menerima apa saja, sehingga menjadi sasaran tanpa dia berani untuk melawan. Artinya baik melawan melalui verbal ataupun apalagi ketika anak tersebut tidak memiliki teman terdekat yang bisa membantu keluar dari kondisi yang menjadi dia terpojok dalam kondisi tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin dengan adanya dibekali bela diri, minimal seorang anak itu memiliki rasa percaya diri bahwa saya memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang tumbuh dengan adanya beberapa latihan, dan kekuatan mental saya tumbuh dengan latihan-latihan tersebut. Dan itu anak tersebut akan lebih percaya diri untuk tampil dalam kondisi apapun. Setidaknya walaupun dia tidak melawan, mungkin teman-teman dengan melihat anak tersebut merasa segan. Anak ini punya bekal yang jauh, artinya tidak mau direndahkan ataupun apalagi tidak mau dilecehkan ataupun tidak mau dibully dari teman-temannya, walaupun tidak ada perlawanan ataupun kontak fisik. Karena kadang-kadang karena anak tersebut ya pasrah begitu saja dengan kondisi itu, maka temannya merasa puas ketika makin memojokkan dalam kondisi dia lemah dan menjadi sasaran bagi teman-temannya untuk menambah kekerasan ataupun bullying tersebut. Mungkin dengan adanya bela diri, ada WSDK Kids, itu akan menjembatani ataupun memberikan bekal kepada anak tersebut. Ya, mungkin itu sudah disebutkan. Ya, betul. Terima kasih Teh Uli. Ini sudah disebutkan ya, ada WSDK Kids. Karena WSDK juga bergerak, targetnya itu tidak hanya kepada perempuan-perempuan, komunitas-komunitas perempuan, tapi kita juga ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah pendidikan anak usia dini ke strata sekolah yang tertinggi. Jadi artinya kita mencoba untuk berkontribusi kepada setiap kalangan dari berbagai level, dari segi umur, pendidikan. Kita coba untuk memberikan yang terbaik, bagaimana mereka akhirnya bisa menjadi diri mereka yang terbaik, versi yang terbaik dari diri mereka. Oke, ini sebelum kita tutup, ini karena waktunya sudah 16.32, harusnya sudah selesai ya, tapi saya minta perpanjangan waktu kepada fasilitator, sekitar beberapa menit lagi. Ini materinya, kalau boleh saya katakan ini sekali ya. Ya, jadi artinya kita banyak sekali mengambil banyak ilmu, mudah-mudahan berkah untuk semua yang mendengarkan. Dan sebelum nanti ada closing statement dari para narasumber, saya ingin memberikan dulu pengumuman-pengumuman bahwa webinar di WSDK itu rutin. Jadi penyelenggaraannya itu setiap bulan, namanya beragam. Jadi membahas semua level dari hal-hal yang menyambung dengan masalah perempuan, kesehatan, pendidikan, segala hal kita coba untuk ungkap dari sisi khasnya WSDK, gitu ya. Dan untuk
diulangi lagi webinar selanjutnya untuk memperdalam lagi masalah tadi mengenai bagaimana menemukan jati diri, bagaimana bisa antisipasi recalling, bagaimana anti bullying, itu bisa kita nanti kupas lebih dalam lagi di webinar dengan tema yang sama tapi dengan lebih spesifik di hari Minggu 13 Desember bulan depan. Nanti detailnya mungkin akan diberikan lewat flyer. Dan kalau untuk yang bulan depan ini ada investasinya, teman-teman semua. Jadi ada investasi, kalau yang untuk reguler itu 60.000. Diskon khusus nih untuk pendaftar yang sampai 29 November, itu ada khusus 50.000 dan anggota WSDK 30.000. Dan untuk hari ini, spesial diskon untuk peserta yang daftar nih hari ini, sekitar 50 orang tadi, itu bisa dapat dengan harga 40.000 saja gitu. Jadi ini mudah-mudahan tidak dijadikan satu halangan ya teman-teman semua berupa pembayaran ini gitu. Jadi artinya kita sama-sama berinvestasi untuk hal yang baik, itu mudah-mudahan menjadi barokah. Juga untuk hal-hal yang lainnya nanti kita umumkan lagi, seperti tadi webinar-webinarnya yang akan juga diselenggarakan adalah WSDK Talk. Kita punya salah satu webinar khusus namanya webinar WSDK Talk, tapi yang pembicaranya itu pemuda-pemudi. Jadi kaum milenial, Gen Z, Gen Y, Gen O itu Gen online. Yang mudah-mudahan juga tetap bisa diikuti oleh kita semua ya, gitu. Insya Allah nanti WSDK Talk itu akan hadir hari Sabtu 7 Desember pukul 10 sampai jam 11 siang, cuma 1 jam. Tapi hebat-hebat pembicaranya. Baik, kita juga akan banyak memberikan informasi-informasi lainnya, tapi sebelum saya berikan lagi informasinya, saya ingin mendengarkan dulu nih closing statement dari Mbak Dini dan Teh Uli tentang webinar hari ini, tentang materi yang disampaikan. Kita mulai dulu dari Mbak Dini, silakan. Ya, closing statement ya. Singkat aja sih, sebenarnya cuman 3 kata aja. Ya. 3 kata, berubah atau kalah. Berubah atau kalah. Kirain I love you. Kirain I love you ya, bukan. Berubah atau kalah ya teman-teman. Berubah atau kalah. Baik, dalam banget ya Mbak ya. Dari Teh Uli, closing statement-nya silakan Teh Uli. Udah mau ditutup? Masih mute. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya adalah sebuah moto yang tadi saya ungkapkan. Ketika kita berbuat baik dengan hati yang ikhlas merupakan kekuatan dalam diri. Kadang-kadang kita merasa belum kuat, mungkin keikhlasan kita yang belum belum sempurna gitu ya. Ketika kita ikhlas maka semuanya lepas. Ya, itu saja. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dari Bengkulu, dari Bali, dari Jakarta, dari Surabaya, Bandung, mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya, berkah ilmunya. Ditunggu lagi nanti di webinar yang lebih spesifik lagi, kita bahas lebih dalam lagi per kasus. Mudah-mudahan ya, kita lebih detail lagi menjelaskan bagaimana trauma healing itu bisa dibantu dengan teknik-teknik bela diri. Oke, kalau closing statement dari saya, ya saya juga harus bikin ini ya closing statement ya. Saya ambil kutip dari film Last Samurai, kalau tahu ya itu ya. Jadi itu waktu Lisa minta tolong ceritain gimana itu si samurai itu matinya, tanya gitu. Tapi si kapten bilang gini, saya nggak akan cerita tentang bagaimana dia mati, saya akan cerita bagaimana dia hidup. Nah, artinya kita di sini oke lah punya sejarah banyak, semua rasa yang kita rasakan di masa lalu atau yang sedang kita rasakan, jangan fokus ke situ. Kita fokus bagaimana kita bangkit. Gitu ya, setuju ya teman-teman ya? Oke. Keren, Tayu. Baik, oke. Izin Tayu foto. Ya, silakan. Yuk teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ditutup, kita
foto dulu dong bareng-bareng. Mohon berkenan untuk menyalakan semua videonya. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita semua peduli terhadap teman-teman yang mungkin di luar sana punya lagi ada masalah trauma healing atau mengalami kekerasan gitu ya. Di sini kita hadir untuk sama-sama saling menguatkan, saling menghebatkan gitu. Semoga hari ini teman-teman yang ada dan hadir di sini bisa sharing nih ilmu yang hari ini didapat, insight yang hari ini didapat. Kemudian jika ada kiri kanannya yang mengalami, mungkin ya kita raih, kita rangkul, kita pegang tangannya kamu, kita semangatin gitu, mungkin ya Kak Ayu dan teman-teman. Yuk sebelumnya kita pose kita yang terbaik dong seperti apa itu, mau begini gitu, yang penting tampilkan semangatnya hari ini. Begini. Iya boleh begini kalau Kanco ini. Siap ya. Ini mungkin akan beberapa kali. Ya. Siap ya. Seko lucu banget. Yang semangat ya, siap. Dia mengikuti gini aja. Oh, oke. Wah, Uang Mahmud keren, siap. 1, 2, 3. Sebentar. Kak Dewi, halo. Yuk, keluarkan ininya. Yang terbaiknya, siap. Ibu Wiwi. Ibu yang Galaxy S10 Plus, senyum sekali. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya. Saya ini dulu, tahan dulu ya. Bentar ya. Pose yang kedua. Pose kedua. Siap. Bu Lilis. Ibu Septi. Isanul Huda. Kurnia. Bunda Tuti. Kak Aisyah. Kak Diana. Ayu. Kak Eka. Ya siap. Bunda sudah hadir. Siap ya. Pose yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih, silakan. Beda. Ya. Aku mau kasih closing statement sedikit. Oh, boleh. Boleh, Pak. Untuk semua perempuan Indonesia dan teman-teman sahabat semua, kalimat yang ingin saya sampaikan terakhir, saya ingin mengingatkan, look back with thanks and forward with confidence. Lihatlah masa lalu dengan bersyukur, kemudian maju dengan penuh keyakinan, kepercayaan diri yang tinggi. Jangan lemah dan jangan mau dilemahkan dengan kondisi apapun. Maju terus. Boleh Gaspol. minta 2 menit atau 3 menit. Barangkali teman-teman ada yang mau testimoni hari ini, bagaimana insight yang didapat gitu. Siapa mungkin yang ingin menyampaikan testimoninya? Ayo, mangga. Jangan malu-malu. Fitri. Jangan lupa acara Mangga yang di luar daerah. Acara hari ini bisa nanti dilihat ulang di YouTube WSDK Indonesia. Kemudian bisa share insight yang teman-teman dapat di sosial media masing-masing dan IG-nya WSDK, @WSDK-ID. Siap, Kak Ayu? Kak Ayu, mana Kak Ayu? Ya, ini silakan. Ini kayaknya mau ada testimoni dari Mas Muhammad Hoki. Mas Muhammad, silakan. Testimoni, Mas. Tadi kan nanya, sekarang testimoni. Silakan, Mas. Terima kasih ya. Ilmunya sangat bermanfaat untuk pemateri. Jelas, Bu, memberikan acuan kepada saya untuk lebih percaya diri. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Oke, ketemu lagi nanti di webinar berikutnya ya, tanggal 13.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Satu lagi, kita testimoni boleh ya? Dari Boleh. siapa ini? Dari Mbak Dea. Mbak Dea masih ada? Atau siapa yang lain? Silahkan. Mbak Dea masih ada, Mbak Dea? Ayu, dari tadi saya merhatiin ada satu ibu yang ngedengerinnya tuh serius gitu. Boleh disapa nggak nih? Tapi ibunya Boleh, atuh silahkan. ibunya nggak bernama Galaxy S10 Plus. Dari tadi. Saya dengan Anda. Luar biasa kan? Namanya Galaxy, bagus. Saya dengan Anda, Mbak. Kenapa? Dari Oh Bogor. iya. Oh, dari Bogor. Iya. Luar Dari biasa. Bogor dengan Anda. Kebetulan saya lagi dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta nih. Saya lagi di tol. Makanya dari tadi nggak bagus sinyalnya. Iya, Salam iya. kenal semua dari saya perencana keuangan. Oh, mantap. Oh iya. Ini kakaknya Kak Saya Sidik ya? kakaknya Kang Sidik. Iya. Oh iya. Salam kenal Mbak Nanda. Salam kenal ya, Kang. Iya. Saya lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta nih, lagi di tol nih, sinyalnya turun Oh naik. iya. Hati-hati jalan. Iya, siap. Insya Allah bisa segera bergabung. Oh mantap. Terima kasih ya, Luar Mbak. biasa. Luar biasa dalam perjalanan. Iya. Tepat mengikuti acara ini. Ini banyak sebetulnya Kak Ayu yang dari tadi serius kedengerin kayak Evitria Imaniar. Itu luar biasa standby terus dari tadi. Terus Ibu Ruwita Saleh. Ibu Ruwita barangkali sampaikan. Testimoninya Mbak untuk acara hari ini. Mbak Siti Marhamah juga ini dari Bengkulu, dari Tapak Suci Bengkulu. Wah, mantap. Boleh dong, Siap hadir, Bu. boleh kasih insight-nya ya. Ya, testimoninya Mbak. Ya. Salam hebat buat ibu-ibu terhebat di seluruh Indonesia untuk mengawali anak-anaknya. Oke, makasih Mbak Siti. Dari Mbak Ruwita barangkali. Iya, selamat sore. Saya bertugas di Dinas Sosial kebetulan, Mbak. Nah, Dinas Sosial ini yang menangani tindak kekerasan juga, korban-korban, kemudian ya macam-macam yang gitu-gitu. Jadi sore hari ini buat saya asik ya untuk bisa memahami dan bisa sharing juga, mendengar sharing dari teman-teman gitu gimana caranya. Karena kita kan mendampingi anak-anak korban-korban tindak kekerasan dari orang tuanya, ada juga yang perempuan-perempuan yang mengalami tindak kekerasan itu kami di Dinas Sosial juga mendampingi mereka gitu. Jadi ya sore ini hebat banget. Terima kasih. Kalau boleh tahu di Dinsos mana Mbak Ruwita? Ya. Di Dinsosnya di mana? Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Ya. Iya, boleh diinfokan juga nih Kak Ayu bahwasannya kita juga kerjasama dengan P2TP2A nih Bu Ruwita. Dan barangkali nanti suatu saat bisa kolaborasi dengan dinasnya Bu Ruwita ya Kak Ayu ya. Dinas Sosial barangkali nanti kita bisa kolaborasi. Iya, mudah-mudahan. Iya, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita harus saling berangkulan dan pegangan tangan untuk bisa membantu dan menguatkan sesama. Gitu. Ya, dari saya begitu Kak Ayu. Kalau saling bersinergi. Ya. Siap. Baik, melihat dari tadi sudah banyak kita sharing, mudah-mudahan ini juga sudah waktunya habis, sudah lebih boleh bahkan nambah, ya. Bu? Oh, Bapak Mahmud, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Pertama-tama alhamdulillah hal ini bisa terjadi sehingga menambah ilmu saya sendiri. Cuman saya ini ada saran sedikit. Pertama-tama
kita melengkapi dengan ilmu bela diri. Kemudian kita lengkapi secara psikologi dengan mental. Zaman sekarang tuh banyak begal dan lain sebagainya. Hingga kadang-kadang pas kerja di sesuatu, kita tuh maju mundur. Karena seringkali terjadi kita membela diri malah jadi tersangka. Itu sering terjadi kita sekarang ini. Mungkin ada saran, ada ditambahkan yang sifatnya bela diri itu seperti apa yang secara hukum disebut bela diri. Siap. Ya, nanti kita punya webinar khusus Pak untuk itu. Kita nanti mau membahas dari sisi hukum. Tadi saya agak terputus sih ininya, tapi saya tadi tangkap terakhir bagaimana kita membentengi gak hanya dari segi bela diri dan masalah psikologi ya, tapi keilmuan tentang hukum positifnya juga harus dikuasai. Iya, Teh Ayu, boleh saya tambahkan kali ya, Teh Ayu? Betul ya, Pak, begitu ya, oke. Di webinar kami selanjutnya, ya. Silakan Sita. Ya, tadi yang dari Pak Mahmud disampaikan itu betul sekali, banyak sekali hanya berniat membela diri, tetapi malah jadi tersangka gitu. Seperti yang saya dengar kasus Bapak security, di mana gitu ya ada Bapak security yang maksudnya ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan kantornya, tetapi korbannya meninggal dan malah jadi tersangka sekarang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, barangkali nanti bukan barangkali, memang nanti insya Allah di webinar selanjutnya kita akan bahas juga ya Teh Ayu, bagaimana sikap kita supaya ketika kita membela diri tidak terhindar dari menjadi tersangka seperti itu. Mungkin ada caranya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bawa. Kalau di USDK kan kayak apapun yang ada di dalam tas wanita itu sebagai senjata. Nah, kan kebayang kayu kalau misalkan kayak begini, botol mineral kan kalau misalkan senjata untuk kita membela diri, itu kalau ada apa-apa dengan lawan, kita tidak akan menjadi tersangka. Seperti itu ya, beda ketika kita membawa pisau lipat misalkan, atau gunting walaupun kecil. Tapi ketika kita melawannya dengan gunting, itu kan menjadi tersangka, karena bisa jadi kita dianggap menjadi berencana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tips-tips seperti itu akan diberikan dan disampaikan oleh pemateri di webinar selanjutnya. Ayo. Ya. Ayo. Ini agak keputus, Saita. Baik, sudah terjawab ya Pak Mahmud. Mudah-mudahan nanti bisa, mudah-mudahan Pak Mahmud nanti juga bisa mengikuti bila ada webinar khususnya mengenai bagaimana penanganan hukumnya dari segi hukumnya Pak Mahmud. Terima kasih untuk masukannya Pak Mahmud. Terima kasih. Di webinar kami selanjutnya. Iya, sure. Saita, Seiko dan semua narasumber, Mbak Dini, Tuli, semua peserta yang masih ada di sini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kesempatannya, untuk waktunya, untuk kesediaannya hadir. Sekali lagi, mari kita sama-sama saling menguatkan dan saling menghebatkan. Kita belajar untuk mengasah kepedulian kita, minimal dengan kita mendapatkan ilmu seperti ini, pada diri kita bisa berbuat sesuatu, dan kita mencoba lagi untuk berbuat kepada di luar dari diri kita. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sekali lagi nih, kita tunggu di materi webinar yang kedua mengenai trauma healing ini, berikut juga dengan kasus-kasus dan teknik-teknisnya, itu di tanggal 13. Saya ingatkan lagi ya, jangan lupa langsung daftar dari sekarang. Peserta yang ada sekarang ini dapat diskon nih, 40.000
Cerita ya. Bukan sebanding ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan dan silaturahim yang terjalin hari ini. Mudah-mudahan silaturahimnya berkah teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya Ibu-ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terima kasih. Teh Yuli, nuhun. Mbak Uli, Teh Uli, nuhun. Kak Dini, Kak Ida, Kak Eni, Kak Ika, Kak semuanya. Kak Wike juga. Nadia. Ada Kak Wike. Kak Wike. Wah, Kak Wike. Dan kakak-kakak semua yang ada di Indonesia. Dan Kak Tuti juga, Kak Tuti. Kak Tuti. Ada Bunda. Kak Yuli. Seiko. Siap. Itu Siap. Pak Mahmud teh suaminya Teh Yuli. Oh, apal. Dan sekarang menuju Teh Sintanya semuanya. Iya, kita kan ngumpul di sini. Semua Siap, Pak Mahmud. Nuhun masukannya. saling support. Mas Diki. Sehat semuanya. Wida. Mbak Fitria. I miss you. Pasti webinarnya keren. Budiastri. Kak Di, Kang Yusuf Rahman, Teh Lilis, Linda Luciana. Mbak Anik. Ini Mbak Anik kayaknya kenal deh. Mbak Anik kalau nggak salah dari Sidoarjo ya? Mbak Kilya Ana. Mbak Reva, Surabaya. Makasih ya. Mbak Dea, terima kasih. Ditunggu ya, yang Surabaya ditunggu nanti latihannya. Minta personal kontaknya aja. Mbak Linda Luciana, Mbak Dea, Mbak Reva, hatur nuhun. Mbak Kalia Ana. Hatur nuhun Sadeana, terima kasih banyak. Angga, hatur nuhun sami-sami.